Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudaraku sekalian, kita melanjutkan pertemuan kita, saudaraku, mengenai Yesus Kristus untuk semua manusia. Ini bagian yang kelima, saudaraku. Apa yang saya jelaskan pada hari Sabtu memang hal yang benar-benar bersifat doktrinal. Dan ini juga memang tidak mudah dipahami atau tidak mudah dimengerti. Tapi saya akan berusaha untuk lebih lambat, ya, supaya saudara-saudara bisa menangkap apa yang saya kemukakan. Roma pasal 9 ayat 13 tertulis kalimat ini. Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ayat ini sering digunakan untuk menjadi landasan sebuah premis atau asumsi bahwa Allah secara sepihak memilih seseorang untuk diselamatkan dengan mengasihi orang tersebut. Tetapi Allah juga bersikap membenci orang yang tidak dikehendaki untuk dikasihi. Nah, ini ayat digunakan untuk landasan premis bahwa Allah secara sepihak memilih seseorang untuk diselamatkan dengan mengasihi orang yang Allah mau kasihi itu dan membenci kepada siapa Allah mau membenci. Dengan pemikiran ini, terus terang saudaraku, sulit menolak asumsi. Sulit menolak pandangan yang juga menjadi tuduhan bahwa Allah seperti pribadi yang sakit, sewenang-wenang dan kejam untuk orang-orang tertentu. Allah menjadi pribadi yang sehat, yang baik, yang penuh kasih dan beranugerah kepada orang yang Allah mau kasihi. Tetapi untuk orang yang Allah benci, dia kejam. Orang bisa berkata, salah saya apa? Kenapa aku ditentukan untuk tidak dikasihi? Ini pengajaran yang keliru, saudaraku. Ini pengajaran yang salah. Dari hal ini maka dilahirkan pengajaran mengenai takdir. Yang miskin ditakdirkan miskin, yang kaya ditakdirkan kaya. Nanti akhirnya yang masuk neraka ditakdirkan masuk neraka, dan yang masuk surga memang ditakdirkan masuk surga. Allah macam ini Allah yang sakit, sewenang-wenang dan kejam untuk orang-orang tertentu. Tapi bagi orang yang merasa dikasihi, ditetapkan untuk dikasihi, menjadi objek kasih Allah yang dibimbingnya sampai ke surga. Jelas Allah itu dipandang Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang beranugerah. Tidak demikian Allah itu sesungguhnya. Kalau Allah dipandang demikian, berarti dia Allah ambivalen. Ambivalen artinya bisa baik tapi juga bisa jahat.
Nah, dewa-dewa yang diyakini oleh orang-orang tertentu itu dewa-dewa yang bisa baik tapi juga bisa jahat. Allah kita bukan demikian, saudara. Akibat dari penafsiran yang salah ini membangun satu asumsi bahwa Yesus Kristus datang hanya untuk sebagian orang saja. Jadi Yesus Kristus mati itu hanya untuk sebagian orang yang ditentukan untuk dikasihi tadi. Yesus datang dan mati berkorban hanya untuk sebagian orang saja yang ditentukan Allah untuk dikasihi Allah. Tetapi yang tidak ditentukan untuk dikasihi, kalau saya katakan dibenci, nanti dianggap lebay atau berlebihan. Padahal bisa dikatakan begitu sebab orang yang ditentukan tidak dikasih itu masuk neraka. Allah memiliki ketegaan membuang orang ke neraka dan tidak punya peluang sama sekali ke surga. Kalau bukan Allah yang jahat, Allah macam apa itu? Tetapi pandangan itu salah. Saudara jangan ikuti pandangan tersebut. Ya, karena pandangan yang salah membangun asumsi bahwa Yesus Kristus datang hanya untuk sebagian orang saja. Sehingga jumlah kuota orang-orang yang masuk surga sudah ditentukan. Dengan demikian disimpulkan bahwa Yesus Kristus tidak datang untuk semua orang. Ini, Yesus Kristus datang bukan untuk semua orang. Ini pandangan yang keliru. Oleh sebab itu kita tidak boleh sembarangan menafsirkan Alkitab. Tidak boleh sembarangan menafsirkan ayat di dalam Roma 9 ayat 13 tersebut. Sehingga bisa membangun pembunuhan karakter terhadap Allah yang Maha Kudus dan kasih adanya. Ya saudara, jangan berpikir Allah mengasihi, ya, mengasihi orang tertentu, tapi Allah juga membenci. Di sini ada Yakub, di sini ada Esau yang jadi bangsa Edom, keturunannya ini Israel. Ini Allah yang ambivalen. Jangan berpikir ya begini, lalu nanti konyolnya langsung saja ya nanti saya jelaskan. Berarti ini ada orang yang selamat, ini binasa. Ini sebuah pengajaran yang tidak tepat. Allah seakan-akan menentukan orang yang dikasihi, dalam hal ini diwakili Yakub bangsa Israel, mereka pasti selamat, lalu ada yang dibenci, diwakili Esau menjadi bangsa Edom, memang mereka binasa. Dan ini menjadi sebuah tipologi atau bisa menjadi satu gambaran sejajar dengan fakta. Katanya ada orang yang ditentukan selamat dan yang tidak selamat. Allah kalau begini Allah yang ambivalen. Allah yang bisa jahat tapi Allah yang juga bisa baik. Allah yang benar tidak demikian, saudaraku. Ini pembunuhan karakter terhadap Allah. Ini fitnah terhadap Allah yang penuh kasih. Alkitab jelas kok mengatakan Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Jelas Allah mengatakan bahwa Dia pribadi yang kasih adanya. Jadi kalau faktanya memang ada orang binasa bukan karena Allah menghendakinya. Dia memilih untuk tidak taat dan binasa. Kalau Allah berkata bahwa Ia membenci Esau dan mengasihi Yakub,
tentu beralasan. Sebab kalau tanpa alasan, aku memang mengasihi Yakub dan membenci Esau. Kenapa? Ya memang saya maunya begitu. Kita melihat Allah seperti bola liar. Bagaimana memiliki Allah model begitu? Maka kalau kita berteologi cara begitu, kita sewenang-wenang saudara terhadap Allah. Dan pasti orang-orang seperti ini nanti juga akan bersikap sewenang-wenang terhadap orang lain. Jadi jangan heran di dalam sejarah, teolog-teolog yang menganut paham seperti ini itu tidak segan-segan membunuh lawannya. Lawan itu artinya orang yang tidak sepaham dengan teologinya. Ada yang dibakar hidup-hidup. Lalu sampai bunuh-membunuh di abad 15, 14, 15, 16 itu. Tapi biasanya orang tidak mau mengakui, biasanya para teolog yang menganut faham ini tidak berani mengakui. Padahal faktanya itu ada. Dari kita juga tidak mau membongkar borok atau kebusukan orang ya memang ya. Saudaraku, kalau Allah berkata bahwa ia membenci Esau dan mengasihi Yakub tentu sangat beralasan. Sebab faktanya Yakub memiliki kepribadian yang baik, jauh lebih baik dari Esau dan layak menjadi nenek moyang Mesias. Kita melihat dalam sejarah Esau, ketidakjujuran Esau dan kelicikannya nampak dalam kasus di mana Esau tidak memberitahu ayahnya, ya, bahwa dia telah menukar hak kesulungannya kepada Yakub ketika ayahnya menyuruh dia menyembelih atau berburu menyembelih hewan untuk disajikan kepada ayahnya. Mestinya dia berkata kepada ayahnya, "Papa, saya sudah tidak punya hak kesulungan karena hak kesulungan saya sudah saya berikan kepada Yakub." Ketidakjujuran Esau dan kelicikannya menampak dalam kasus yaitu dia sudah menyerahkan hak kesulungannya kepada Yakub. Setelah Yakub akhirnya berhasil mengambil berkat hak kesulungan, dia dendam dan mau mencelakai adiknya. Orang jahat. Memang dia jahat. Tapi hal yang terburuk atau hal yang lebih buruk yang membuat Esau tidak pantas menjadi nenek moyang Mesias adalah selain menghina hak kesulungan itu, dia mengambil jodoh sembarangan orang. Ia menjadikan perempuan-perempuan Kanaan, ya, Esau ini tidak pantas menjadi nenek moyang Mesias, dia secara sembarangan memilih jodoh wanita-wanita ya bangsa Kanaan, orang Het di Kejadian 26 ayat 24 sampai 25. Hal mana tidak dilakukan oleh Abraham kakek moyangnya. Abraham sendiri untuk memilihkan jodoh bagi anaknya Ishak itu harus pergi ke Aram Mesopotamia. Keluarga Nahor yang keturunan Terah, ya, saudaranya Abraham. Terah membawa Abraham dan keluarganya ke Haran. Dari Haran Allah mendapatkan Abraham mendapatkan panggilan Allah. Tetapi rupanya Nahor, saudara Abraham itu balik ke Aram atau masih di Mesopotamia, ya, saudaraku. Tapi Abraham sendiri terus pergi ya untuk menemukan tempat yang Allah akan tunjukkan sebagai negeri yang Allah sendiri rencanakan dan bangun. Dan itu langit baru, bumi baru. Abraham untuk memilih
menantu, Abram untuk memilih menantu. Jadi untuk istri Ishak anaknya, dia menyuruh hambanya, bahkan minta supaya hambanya mengambil sumpah. Dia tidak boleh ambil perempuan sembarangan. Ishak juga menasehati Yakub untuk tidak mengambil jodoh dari orang Kanaan. Kejadian 28. Tuhan menghendaki agar jodoh bagi nenek moyang Mesias bukan berasal dari bangsa Kanaan yang nanti negerinya akan diberikan kepada Abraham. Jadi ini sebuah uraian yang jelas, gambaran dari peta hidup Esau yang membuat Allah berkata, aku membenci Esau dan mengasihi Yakub. Kalau soal keturunan ini kan soal penting, saudara. Di Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 3, kita menemukan pilunya hati Allah ketika anak-anak manusia, keturunan, maksud saya anak-anak Allah keturunan Set, mengambil istri dari anak-anak manusia keturunan Kain, saudaraku. Hati Allah pilu dan akhirnya dihancurkan seluruh dunia waktu itu. Jadi kalau kita mendengar firman aku mengasihi Yakub dan membenci Esau dalam Roma 9 ayat 13, kita mempersoalkan ini ayat dari mana? Ternyata dari Maleakhi pasal 1. Kalau kita membaca firman Tuhan itu tertulis begini, aku mengasihi kamu firman Tuhan, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Dijawab, bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, Esau, dan seterusnya. Jadi Esau menjadi orang yang tidak diberkati. Mengapa demikian? Nah, kalau saudara membaca terus di ayat ini konteksnya adalah bangsa Israel yang tidak menghormati Allah. Ya. Tuhan Maha Besar sampai di luar darah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormat kepadaku itu? Dan seterusnya. Jadi Maleakhi 1 tersebut memuat kemarahan Allah terhadap bangsa Israel yang tidak menghormati Allah. Tidak menghormati Allah. Kalau aku ini majikan, Tuhan, di mana hormatmu, hai hamba? Kalau aku ini bapak, di mana hormatmu, hai kamu anak? Allah menunjuk sikap Esau terhadap bapaknya dengan membandingkannya dengan sikap Yakub. Hal ini memberi pelajaran bagi bangsa Israel. Sikap tidak menghormati bapak ini ya tidak dilakukan oleh bangsa Israel. Hal ini tentu sama kekejiannya bagi Allah. Ya, sama kekejiannya. Sama seperti Esau tidak menghormati bapaknya. Bangsa Israel tidak menghormati Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bukan tanpa alasan kalau Allah mengasihi Yakub dan membenci Esau. Jangan diambil sepotong dong. Tuh lihat itu Allah membenci Esau dan mengasihi Yakub. Lalu digiring kepada pemikiran ini. Nah boleh dong, jangan gitu. Kita fitnah Allah kalau begitu, jangan. Allah bukan seperti pribadi yang jiwanya sakit.
Nanti memang ada ayat-ayat yang mengatakan aku memberi kemurahan kepada siapa aku memberi kemurahan. Dan tidak memberi kemurahan kepada siapa aku tidak memberi kemurahan. Aku berbelas kasihan kepada orang yang aku berbelas kasihan. Dan tidak berbelas kasihan kepada siapa aku tidak berbelas kasihan. Tetapi jangan hanya dipungut ayat itu. Lihat konteksnya. Nanti saudara akan bisa memahami penjelasan saya lebih detail. Ya. Ini caraku. Kalau aku mengasihi Yakub kan dia menghormati bapaknya. Suka-suka aku dong. Ini caraku. Ini tipeku kata Allah. Maka dia bisa berkata, aku berkemurahan kepada orang yang berkemurahan. Kamu tidak bisa mengatur aku. Jangan karena kamu merasa melakukan hukum Taurat, kamu berat dikasihani. Nanti dulu. Kamu melakukan hukum Taurat, kamu tidak menerima Mesias, itu anakku. Nanti kita lihat di situ sebenarnya ada penjelasan itu. Hanya saya nggak tahu kenapa orang begitu kerdil berpikirnya, tidak melihat seluruh konteks. Dan yang saya terkejut, hal ini sudah dipahami banyak orang. Banyak teolog, banyak gereja. Ya. Saya sedang tidak menyerang ya. Ada orang berkata kepada saya di Alkitab, Anda bertanya Alkitab menjawab, Bapak kalau mau ngajar ya ngajar saja, jangan menyerang orang. Oh, enggak menyerang. Sama sekali tidak berniat mau ngajak berkelahi atau serang-serangan. I am not the battleship. I am not the battleship. Saya bukan kapal perang. I'm just a vessel. Vessel, ya apa itu? Kapal kecil yang saya dibawa oleh ombak. Ya, saya tidak bisa menciptakan ombak, tapi saya belajar berselancar. Dan saya mengikuti apa yang Tuhan taruh dan ini menjadi beban saya. Beban. Sebab kalau doktrinnya seperti ini, tidak ada implikasi yang kuat untuk bertanggung jawab, mengisi tanggung jawab tak keselamatan. Itu bahaya, saudara. Di zaman kita yang rusak ini bahaya sekali. Tidak ada usaha yang serius untuk berubah. Kalau mereka bersikap tidak hormat kepada Allah seperti Esau, tidak menghormati orang tuanya, maka mereka juga tidak layak dikasihi. Ini maksudnya. Jangan kita berkata memang Allah suka-sukalah mengasihi siapa dan suka-sukalah membenci siapa. Kok begitu? Nggak kena loh. Pak, apakah ini bukan berarti firman Allah gagal? Enggak. Masing-masing individu memang diberi kehendak bebas untuk mengambil keputusan dan memilih dalam menentukan nasib dan keadaannya. Jadi berbicara mengenai Esau dan Yakub sebenarnya konteksnya bukan masalah individu, tetapi pemilihan suatu bangsa. Ya. Jangan kita kemudian kait-kaitkan dengan keselamatan pribadi. Paulus sedang berbicara kepada bangsa Israel supaya mereka tidak membanggakan diri dalam kesombongan karena merasa bisa dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat. Ya, Paulus menjelaskan kepada mereka agar tidak membangun kebenarannya sendiri. Suka-suka Allah lah. Maunya apa? Ya maunya ini, terima Mesias sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya di dalam Roma pasal 9 dari ayat 1 sampai 3, Paulus mengatakan, aku sangat berduka melihat bangsaku ini. Ya, aku rela terkutuk, aku rela terlaknat demi bangsaku. Aku rela terlaknat, aku rela terkutuk demi bangsaku. Kenapa? Mereka itu sungguh-sungguh loh mau mencari Allah. Itu di Roma 10 di ayat berikutnya. Tapi mau
membangun kebenarannya sendiri. Nah itu. Makanya sampai Allah berkata, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan. Aku tidak menaruh belas kasihan kepada siapa aku tidak menaruh belas kasihan. Itu Firaun, aku keraskan. Allah mengeraskan Firaun itu bukan tanpa sebab loh. Itu penguasa yang menindas puluhan tahun. Bahkan dari nenek moyangnya bisa ratusan tahun bangsa Israel. Dan tidak bisa lagi memang diperbaiki. Maka Allah berkata kepada Musa, Firaun tidak bisa loh tidak mau melepaskan kamu. Udah saya keraskan saja sekalian. Kira-kira begitu. Dasarnya memang keras. Bukan tanpa alasan Allah mengeraskan hati. Orang baik-baik atau orang yang masih berpotensi jadi baik dikeraskan. Supaya tidak pernah bertobat, tidak pernah baik. Buset, Allah macam apa itu? Allah kita tidak begitu. Lagi pula ya saudara, tolong deh ya, ini tadi saya sudah bicara. Ini kan konteksnya alas Paulus ya, atas nama Tuhan. Sedang berbicara kepada bangsa Israel. Orang-orang Yahudi yang keras kepala, tegar tengkuk, yang sombong itu loh. Yang merasa bisa membangun kebenarannya sendiri. Ya, ini tidak bisa dipahami sebagai keselamatan untuk semua bangsa. Tidak paralel. Buktinya Esau tidak pernah menjadi hamba bagi Yakub loh. Walaupun ada kalimat nanti Yakub akan menjadi tuan bagi kakaknya. Kakaknya akan jadi hamba atau kakaknya tidak lebih besar dari adiknya. Tetapi nyatanya Esau tidak pernah jadi hamba bagi Yakub. Walaupun Yakub sendiri justru pernah berkata kepada Esau, aku hambamu ini. Waktu bertemu Esau, dia takut. Tetapi ternyata secara komunitas, keturunan Esau adalah bangsa Edom, bangsa yang tidak diberkati oleh Tuhan. Dengan demikian sangatlah keliru kalau pemilihan Yakub sebagai ahli waris, ya, dan penolakan Allah atas Esau disejajarkan atau menjadi tipologi dari pemilihan keselamatan atas individu. Jadi salah kalau orang berkata ini pelajaran rohani bahwa memang Allah menyelamatkan orang-orang tertentu. Ini pelajaran rohani bahwa sebagaimana Allah membenci Esau, Allah memang tidak bermaksud menyelamatkan orang-orang tertentu, dibiarkan binasa. Oh, enggak boleh begitu. Ini konteksnya Paulus sedang bicara kepada bangsa Israel. Ya, enggak boleh ditarik-tarik ke situ. Enggak boleh. Sadar ya saudara. Mungkin ada saudara-saudara yang tidak tahu menahu hal ini lalu berkata begini, Pak Eras kita sih gak pusing yang begitu-begitu. Oh, Anda harus mulai pusing. Kebetulan saja Anda belum tahu. Maka sebelum Anda salah, saya beritahu. Yang sudah salah, sadarlah. Kalau Alkitab berkata, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau, bukan berarti Tuhan dalam kedaulatannya yang absolut dan mutlak, serta kedaulatan yang tidak terbatas ya sewenang-wenang mengasihi Yakub dan membenci Esau. Jadi selama ini dikesankan oleh banyak orang bahwa Tuhan dalam kedaulatannya suka-suka sendiri menunjuk dan menentukan siapa yang dikasihi dan siapa yang dibenci. Saya sudah katakan hanya orang yang berpribadi sakit, kalau manusia sakit jiwa, yang tanpa alasan mengasihi membenci seseorang. Kalau Allah kita berbuat begitu, sedangkan kita ini gambar dan petanya, ya kita ikut-ikutan begitulah. Tapi ada orang yang berkata, itu keadilan Allah Pak. Dia memilih siapa yang mau selamat dan siapa yang dibiarkan tidak selamat. Itu keadilan Allah. Darah saya jadi naik, rambut saya berdiri.
Saya berkata, keadilan macam ini tidak diajarkan oleh Bapak kita. Itu bukan Allah yang benar, itu pasti yang lain. Kalau Allahku tidak begitu, Bu. Allah Bapakku tidak begitu. Dia akan membenci yang patut dibenci dan mengasihi yang patut dikasihi. Ada alasannya. Jadi kalau nanti orang masuk neraka, orang bisa ngerti kenapa aku masuk neraka. Bukan, ya puji Tuhan memang aku ditentukan masuk neraka. Ini keadilan Allah. Allah yang besar, Allah yang mulia. Neraka itu bukan 3 bulan, bukan 3 tahun, bukan 3 juta tahun. Kekal terpisah dari Allah. Itu. Karena aku tahu hal ini, aku tidak mau masuk neraka. Karena hal ini aku berdoa, Tuhan, oleh karena hal ini aku berdoa, aku berkata, ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di sorga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Karena aku tahu kalau aku buat ini, aku tidak binasa. Maka Bapa ajar kita hidup seperti putra tunggalnya Tuhan Yesus. Maka Yesus berkata kepada orang yang mau hidup berkualitas, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikut aku. Itu tidak gampang. Yesus tidak berkata, tenang, kamu ditentukan selamat. Atau sorry deh, you mau buat apa juga percuma. Karena yang diselamatkan ada kuotanya dan kamu tidak termasuk. Tidak ada begitu. Tolong deh kita sadar saudara, itu ajaran yang membunuh iman Kristiani yang benar. Itu yang membangun iman fantasi. Yang semua serba dirumuskan dengan kata kalimat. Tetapi tidak kuat untuk berimplikasi konkret di dalam kehidupan. Aduh. Jadi bukan saya mau menyerang teologi siapa-siapa. Ini demi keselamatan banyak orang, saudaraku. Kita juga bukan sedang membela tokoh ini, teolog ini. Saya sedang melihat Alkitab, maka Anda selalu mendengar saya Alkitab, ayat-ayat. Saya tidak bicara pandangan si A, pandangan si B, keputusan konsili, atau pandangan doktrin gereja A, gereja B. Tolong deh kita kembali ke Alkitab. Back to the Bible. Tapi Alkitab yang tidak disandera oleh pandangan pikiran manusia. Harus diingat bahwa Allah adalah Allah yang kasih. Tidak mungkin Allah menaruh kebencian tanpa alasan. Jadi kalau orang masuk neraka, itu kebencian loh. Tapi tidak bisa dihindari. Bukan karena Allah yang membenci. Karena kodrat manusia itu yang tidak bisa klop, tidak bisa krek dengan kodrat Allah. Kodrat setan. Bagaimana bisa krek dengan kodrat ilahi? Jangan berpikir memang dibuat tidak berkodrat ilahi. Artinya memang dibuat berkodrat setan. Enggak. Bukan begitu. Kalau sampai dia di pihak di luar Allah, karena dia memposisikan diri berkodrat yang tidak bisa bersekutu dengan Allah Bapa. Lagi pula kalau Allah berkata aku membenci Esau, itu tentu perbuatannya yang dibenci.
Nah, kalau orang tua marah kepada anak, berkata, aku benci deh kalau begini. Dia bukan benci ke anak lo sebenarnya, benci di perbuatan. Kenapa kamu nyolong? Aduh, kenapa kamu nyolong uang tetangga? Bukan begini. Tom, sini, aku benci, papa benci kamu. Kenapa papa? Ya pokoknya aku benci aja. Sakit jiwa papanya. Masa Allah sudah tuduh sebagai sakit jiwa? Anda berkata, oh itu kalau Allah beda. Justru karena dia Allah, dia mestinya lebih baik dari manusia. Allah yang punya tatanan, Allah yang tidak sembarangan. Lalu alasan orang, dia berdaulat. Kedaulatan Allah bukan kedaulatan sewenang-wenang. Justru karena Allah berdaulat, dia pasti menggunakan kedaulatannya bukan untuk mencelakai orang. Tolong ya, saudara pahami ini bukan sedang serang menyerang dengan doktrin lain. Kalau ada orang merasa tersinggung lalu menyerang saya nggak balesin. Saya diam. Itu nggak mau ngomong tuh pendeta itu, diajak dialog. Kamu ngajak dialog setelah kamu serang saya di media sosial. Tidak santun sama sekali dan saya tidak perlu dialog. Saya orang tua, saudara. Saya gembala sidang dan sudah memimpin melayani 40 tahun ini. 35 tahun lebih ini. Menjelang tahun ke-40 sebenarnya. Saya pimpinan di berbagai organisasi. Yang saya pimpin juga orang-orang tua, di antaranya di atas 70 tahun. Bukan hanya dokter, juga profesor. Nah, masuk kita mau berantem di media sosial. Makanya kalau orang nyerang saya di media sosial, ya saya tidak usah balas. Saya kalau ketemu pun saya akan berkata, halo apa kabar bro? Kalau ada salah saya mohon maaf ya bro. Gak keberatan saya minta maaf, serius. Orang yang pernah saya lukai, yang kepadanya saya pernah merugikan, saya bisa minta maaf, kapanpun. Dan kalau ada orang pernah saya rugikan dalam bentuk materi, saya kembalikan. Serius saudara, kita itu mau pulang, mau berkemas-kemas. Kita gak mau ribut saudaraku. Kita tidak mau melukai siapapun saudaraku. Ya, jadi tolong jangan menganggap saya sedang menyerang ajaran orang ya. Saya sedang menyerang ajaran yang tidak alkitabiah. Dan yang alkitabiah itu begini. Dengan demikian sangatlah tidak mungkin kalau Allah sudah mengasihi Yakub dan membenci Esau sejak dalam kandungan. Jadi ketika dalam kandungan anak itu berdesak-desakan. Orang tuanya tanya, kenapa hal ini terjadi? Ya Tuhan, Tuhan yang maha tahu, yang jawab. Nanti adiknya akan lebih besar dari kakaknya. Ya, jangan ini lalu kita pakai untuk mengatakan Allah menentukan Yakub, tapi tidak menentukan Esau. Oke, saya jelaskan di sini. Anda harus tahu, betul. Oke, ini aja. Yakub, Tuhan dalam maha taunya mengatakan ini akan jadi pewaris berkat perjanjian ini tidak. Wow, ini tidak biasa nih. Justru karena tidak biasa diberitahu. Supaya kamu gak kaget. Kalau suatu hari nanti ternyata Esau ini yang mentalnya rendah. Nikah dengan sembarang orang Kanaan, orang Het. Tidak jadi ahli waris perjanjian Allah. Kamu ngerti kalau ini jadi nenek moyang nenek moyang umat pilihan. Bahaya. Rusak ini. Dia layaknya menurunkan bangsa Edom. Beda dengan Yakub. Kalau ada waktu saya jelaskan bagaimana Yakub bergumul dengan Allah. Harus diganti nama Israel. Bukan tanpa alasan. Lalu kalau kita membaca kitab Maleaki, aku membenci Esau dan mengasihi Yakub.
Ini sudah jalan, sejarahnya sudah jalan. Jangan ini dikaitkan ke sini. Tuh lihat orang sakit juga tuh begitu tuh. Ini kan begini saudaraku, masih dalam kandungan. Allah sudah tahu, ya, bahwa Yakub akan jadi kakak bagi Esau. Esau tidak. Karena Allah tahu. Nah kalau Esau jadi nenek moyang Mesias, melahirkan Mesias dan melahirkan umat pilihan, rusaknya seperti apa? Yakub ini layak. Lalu ketika berjumpa dengan Maleaki, ini konteksnya nih, Tuhan mau ingetin kepada bangsa Israel, termasuk itu kan di Maleaki pasal 1, ya, sampai beberapa ayat yang lain, bicara soal perpuluhan. Kan Tuhan berkata, kamu kok gak menghormati aku ya, kalau rakyat saja ya menghormati bupatinya. Kamu membawa binatang yang buta. Ini kalau bangsa Israel itu kan kalau punya kambing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini harus dikasih Tuhan. Ternyata ini bagus, ini pincang, tuker. Ini buta. Waduh, kalau yang bagus diberikan nanti benih-benihnya buruk, udah tukar. Yang diberikan tuh yang ini saudara. Yang nomor 5 diberikan, nomor 10 dibalikin. Ini yang kurang ajar. Maka Tuhan marah, kamu kok gak hormat kepadaku? Kalau aku ini bapakmu, di mana hormatmu? Konteksnya Tuhan sedang marah loh soal perpuluhan itu. Tapi hari ini kita melihat ayat itu digunakan sebagai cara untuk menarik duit. Kau pikir aku tidak bisa buka tingkap langit? Aku bisa buka tingkap langit. Beri perpuluhan. Lagi marah loh Tuhan itu. Tapi ayat ini digunakan untuk sarana gereja mengambil persembahan. Oh ya, enggak salah-salah amat. Tapi sebenarnya kalau kita mau jadi gereja yang elegan, seluruh hidupmu itu milik Tuhan. Berapa Pak diberikan untuk gereja? Ya takoo sama Gusti Allah. Tanyalah sama Tuhan loh. Semua miliknya Tuhan kok. Hah? Kok ngatur-ngatur? Itu bangsa Israel. Itu kan bangsa belum punya Roh Kudus. Itu bangsa yang belum punya ayat bahwa kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Belum ngerti. Jadi jangan kamu kenakan standar hidup umat perjanjian lama dalam hidupmu umat perjanjian baru. Nah kalau orang berkata, wah Pak Eras itu menentang perpuluhan. Nanti saya khotbah perpuluhan lagi deh. Bukan menentang. Mestinya itu kerelaanmu sesuai pimpinan Roh Kudus. Karena semua harta kita juga milik Tuhan, saudaraku. Nah kalau Anda nggak rela, nggak usah. Nah orang tersinggung lagi. Wah Pak Eras itu benci orang kaya. Enggak. Orang kaya pun juga bagian hidup kita yang harus kita selamatkan. Jiwanya pun juga berharga. Enggak. Tapi kerelaanmu itu loh ya. Tapi kalau kamu sudah memberi, jangan karena kamu mau dapat sesuatu. Nggak boleh. Ya. Oke, saya teruskan. Ini Maleaki ya. Sudah jelas ya. Tuhan sedang marah nih. Lalu di kitab Roma 3, Tuhan berkata, aku membenci Esau. Roma 9 ya. Ayat 13 dan mengasihi Yakub. Ini konteksnya bangsa Israel yang menolak Mesias. Maka di ayat 1-3 Paulus berkata, aku rela loh terlaknat. Artinya aku tidak masuk surga nggak apa-apa asal bangsaku masuk surga. Atau aku rela nggak diberkati, boleh begitu. Karena bangsaku itu sungguh-sungguh loh mencari Allah. Tapi nggak punya pengertian.
Dia menolak anak Allah, nggak hormat kepada Bapa di sorga. Dan itu dibuktikan dengan perumpamaan yang Yesus katakan. Yesus memberikan perumpamaan seorang pengusaha yang mempunyai kebun anggur, lalu mereka mengerjakan kebun itu, penggarap kebun lah maksudnya ya, penggarap kebunnya. Lalu mestinya memberikan setoran, nggak mau kasih setoran. Lalu tuan pemilik kebun itu suruh hamba-hambanya untuk nagih. Penggarap-penggarapnya malah membunuh utusan tuan tanah atau pemilik kebun itu. Akhirnya dia suruh anaknya, mungkin lebih hormat, dibunuh juga anak itu. Itu maksudnya. Mereka tidak menghormati anak itu. Paulus mau mengatakan begini, sekarang modelnya begini loh ya. Kamu percaya Tuhan Yesus, bukan kamu taati Taurat. Oh, enggak bisa. Nah kalau Allah berkata, aku mau begitu, mau apa kamu? Nah itu maksudnya. Sampai kalimat, aku berkemurahan kepada siapa aku menaruh kemurahan. Dan aku membenci kepada siapa aku mau membenci atau tidak memberikan kemurahan. Dasarnya itu ada, bukan Allah menetapkan dia memang dikasih, dia tidak. Sakit jiwa dong kalau orang begitu. Nah ini sudah jelas ya. Sudah jelas ya saudaraku. Jadi saudaraku, jangan kita mencampur adukkan kejadian demi kejadian ini, lalu merangkainya tanpa melihat benang merahnya yang benar. Jadi awut-awutan, jadi kusut, lalu doktrinnya ngawur, salah. Karena doktrinnya salah, tidak membangun kekristenan yang sejati. Karena tidak membangun kekristenan yang sejati, ambruklah kekristenan. Contohnya, Eropa. Udah, mau debat terserah Eropa, udah, negara-negara barat, ya. Kita mesti belajar dari contoh itu, jangan terulang lagi dalam hidup kita. Roma 9 ayat 13, aku membenci Esau dan mengasihi Yakub. Itu sama sekali tidak berbicara mengenai jumlah kuota orang yang diselamatkan. Juga tidak bicara mengenai penentuan siapa yang akan diselamatkan. Jadi kalau kita merunut kitab Maleaki tadi, di mana Allah sedang marah kepada bangsa Israel yang tidak menghormati dirinya, justru di sini Allah menunjukkan bahwa Allah memilih Yakub karena beralasan. Justru di situ kita menemukan mengapa Allah mengasihi Yakub dan membenci Esau. Karena Esau tidak menghormati orang tuanya, tetapi Yakub menghormati orang tuanya. Esau tidak menghormati orang tua dengan mengambil istri bangsa Kanaan sesukanya. Selain dia tidak menghormati orang tuanya, maka keturunannya pun tidak layak mewarisi tanah perjanjian. Ya, beda ya Abraham yang menyuruh hambanya ke Aram Mesopotamia untuk menemukan jodoh bagi Ishak. Ya, Allah membenci Esau karena Esau tidak menghormati orang tuanya dan Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Itu alasan mengapa Allah membenci Esau dan mengasihi Yakub. Adalah jahat kalau kita menuduh Allah membenci Esau tanpa alasan atau Allah sendiri dengan sengaja membuat Esau tidak menghormati orang tuanya. Jadi saudara harus mengerti ini ya, jangan mencampur adukkan ya. Jadi pada waktu di kandungan ya orang tuanya tanya, kenapa ini 2 anak di dalam kandungan desak-desakan? Tuhan jawab, nanti kakaknya itu menjadi lebih rendah ya dari adiknya. Adiknya kan lebih diberkati. Oh gitu, ya terima ya.
Hati-hati, ini menyalahi tradisi, ini menyalahi tradisi. Biasanya kakaknya yang menerima warisan. Ini beda. Oke, yang ini ditanya. Jadi Allah yang Maha Tahu menunjukkan, karena Allah Maha Tahu bisa merupakan nubuat ya. Lalu di kitab Maleaki Tuhan berkata, aku membenci Esau mengasihi Yakub. Jangan dikaitkan dengan Allah memang dari perut, memang dalam perut Allah sudah berkata, aku benci itu yang satu. Nah, sakit jiwa dong kalau begitu. Tidak. Setelah dalam perjalanan sejarah hidup mereka, jebret. Ternyata Esau memang kurang ajar. Maka Allah berkata, aku membenci Esau. Kamu jangan ikut-ikut seperti Esau. Aku benci nanti. Maksudnya gitu, saudaraku. Ya. Lalu di Roma pasal 9 ayat 13. Aku membenci Esau dan mengasihi Yakub. Konteksnya apa? Konteksnya bangsa Israel yang menolak Mesias. Kamu serius beragama, tapi kamu membangun kebenaranmu sendiri. Oke, baik Bapak Ibu, ini kebenaran yang luar biasa. Saudara share kepada orang lain, kasih tahu ini kebenaran akan mengubah saudara. Oke, kebenaran yang sejati, yang murni.